Halo guys, ketemu lagi dengan Om Ben ya, ABCD Sale. Hari ini saya akan ngebahas tentang cara setting STBO ya, standar Tamiya box original ya, yang dimana itu murni yang ada di box ya. Saya kemarin di sini cengresan ya. Alhamdulillah nemu settingan bagus dan hari ini saya akan ngebagiin ya. Kemarin saya di sini lumayan itu banyak peserta ya. Bisa dikatakan cengresan ya. Bisa dapat BTO 1-2 ya. Itu saya udah lama tidak bermain STB. Semenjak SFM waktu zaman STB-an merajalela ini sempat mati ya yang AR. Ini bagus ya yang sekarang STBO ini ya, karena si sasis AR bisa hidup lagi ya, dan semua sasis bisa lah. Tinggal kita gimana cara ngulikinnya, cuman untuk yang favorit itu kan AR ya. MA juga sebenarnya nanti saya akan pakai juga ya. Mau MA seperti nanti buat STB-an. STB itu kelasnya unik ya, dikarenakan tidak ada tambahan part yang dipasangin, karena itu murni standar Tamiya box. Mungkin di sebagian tempat ada yang ngebolehin crossbox ya. Crossbox itu tidak harus sesuai dengan box, tapi di dalam satu sasis itu boleh dipasangin gitu ya. Kayak ini kan Mantarai, dia bawaannya lat, bolehlah pakai medium. Cuman di AR itu untuk saat ini belum ada marun, makanya saya memakai regulasi yang STBO ya, yang dimana bannya nggak boleh dibubut dan disesuaikan dengan part-part yang ada di kitnya. Mungkin di sebagian tempat yang rame itu STB up ya, yang dimana FMA itu boleh memakai 3 roller ya, boleh memakai 3 roller. Cuman di tempat saya dan sebagian saya lebih memilih yang STBO. Oke guys, jadi kita akan cara nyeting dan ngebahas kemarin saya kenapa bisa juara ya. Ini iseng-iseng aja saya bagi-bagi biar STBO ini lebih ramai lagi, karena saya akan berbagi ilmu settingannya ya, biar dapat hak maksimal dan agar juga bisa maksimal juga ya, karena main STB-an itu rumit kalau menurut saya, dikarenakan tahu sendiri kendalanya pasti tabletop 2 itu susah diloncatin ya. STBO itu dari dulu juga setahu saya tabletop 2 jadi momok yang menakutkan, karena nggak bakalan nemu konstannya, apalagi IC ya. IC udah nemu lah, karena ilmu dari STO damper saya terapin ke STB juga ya. Sebenarnya STO damper itu basicnya ada di STB, basicnya, karena kalau kita paham cara nyetingnya, insya Allah ke STO dan damper juga bisa maksimal, karena dasarnya kita mengenal karakter gear sama mesin. Kemarin saya bisa BTO pasti menggunakan gear super speed, cuman mesin yang dipakai bukan yang Mabuchi, dikarenakan Mabuchi itu terlalu kenceng ya torsinya. Ini kalau Mabuchi udah super speed udah wassalam saya juga. Makanya kemarin saya BTO saya menggunakan SMC.
dia karakternya lemes, karakternya RPM ya, karakternya RPM. Tapi kalau udah babak atas saya menggunakan Mabuchi, gear yang diturunin jadi coklat merah. Santai dulu ya. Nah ini yang apa tuh yang paling pentingnya itu STB itu adanya di settingan roller. Settingan roller saya 1, 2, 3, 4 itu ukurannya pabrikan ya. Sedangkan yang bawah saya lebih kecil dari yang atas. Oke ya, kita ukur tuh, yang bawah lebih kecil. Karena kenapa? Biar dia adem di IC. Tuh ini kan masih baru ya, tuh baru, masih baru ya. Ini kemarin habis, biar selamat IC. Nah jadi paham ya, settingan ABCDC itu yang belakang pasti kecil biar aman IC. Terus untuk pelek juga berpengaruh ya. Saya lebih senang yang belakang lebih lebar, dikarenakan tingkat kestabilannya tinggi. Emang yang karakter ini dia rata, dia kalau ngejar kecepatan dia bagus. Cuman untuk kestabilan kalah sama yang ini. Pelek-pelek yang lebar tuh sendiri dia adanya di pipe spoke, spoke, spiral, dan yang lain-lain. Kita lihat tuh dari kupingan ininya ya. Kelihatan kan dia kecil, ini lebar. Jadi dia untuk menjaga kestabilan. Untuk yang lain tetap sama ya, tetap sama. Kita bongkar dulu sebentar. Nanti kita akan bahas cara ngadapin tabletop 2 dia biar loncat pendek tapi ngebut. Tuh sama kan, ini saya sesuaikan regulasi, ban gak boleh dibubut dan gak boleh bubut. Tuh gear ini babak atas saya menggunakan Mabuchi coklat merah. Nah ini ya, untuk yang sering kendala si ini sering patah, agan bengkokin sedikit ke dalam biar dia neken ke dalam ininya nih, biar dia neken ke dalam karena dia space gede kan ya, space ininya gede. Tuh ininya dibengkokin sedikit ke dalam, sedikit disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena kalau kita tambahin 4 itu udah menyalahi regulasi, bengkokin aja sedikit ke dalam biar dia neken. Oke ya, bentuk agar dia corona awet. Setuju kan? Ini tambahan 4 tapi dibengkokin sedikit. Ya, itu yang trik rahasia saya. Ini gear sama, saya nggak ada yang dimodif-modif, saya pakai coklat merah. Kebanyakan orang kan ini biru sama coklat, biru ininya hijau. Kalau saya nggak. Orang pemain pro biasanya itu biru hijau, ininya ban digedein. Buat apa namanya, ngejar limitan. Tapi kalau saya ini standaran, lebih kecil. Kebanyakan orang dia bikin ban apa namanya 262, 26
7. Kalau saya standar bahan pabrik aja. Jadi ngejarnya saya di gear. Jadi ketemunya sama ya. Ketemunya sama. Ada yang pakai gear hijau biru dengan ban besar, ataupun yang saya pakai itu, tapi tergantung mesin juga ya. Kalau mesinnya kenceng ya saya juga pasti bakal diturunin ban kecil juga. Untuk saat ini saya pakai Mantarai body karena saya senang Mantarai, dia ceper. Tapi kalau body sama aja lah, Avante juga bagus. Cuman saya ini bekas yang dulu, jadi pakai aja. Ini sasis biru, nyobain. Ya, seru lah. Jadi untuk ngakalin tabletop 2 ini, kamu harus pasangin ini. Biar dia loncat deket ya. Harus dipasangin. Terus tabletop 2 itu kan susah ya kalau diloncatin, beda sama dampel ataupun STO. Jadi agar harus pasang ini sama ngasarin roller. Dia loncat pasti deket, tek-tek gitu. Tek-tek. Ini buat loncatan pendek sama ini dibantu. Dikasarin tuh. Jadi tiap nurunin agar gosokin aja gini. Kasar gitu. Gitu. Ya. Yang atasnya aja. Yang atasnya aja. Dijamin itu tabletop 2 nggak bakalan loncat jauh. Karena ketika dia nabrak dinding trek, kalau kasar kan dia ngebrek yang ngangkatnya. Bener nggak? Gitu aja. Makanya kemarin saya bisa menang. Itu tiap kali nurunin dikasarin. Gini aja. Kalau dikasarin di gini, dia nggak ngurangin ukuran lebar roller. Tapi kalau dikasarin gini, dia akan ngecilin. Sayang kan ini rollernya. Nah, jadi begitu ya cara setting STB-an. Space ini kan standaran, saya juga. Ini unik ini. Tanpa dibubut, kita harus bikin sepresisi mungkin. Kocak lah ini. Permainan yang banyak ketawanya ini. STB-an. Asalkan jangan regulasi berubah, ini ramai. Saya bagi-bagi ilmu STB-an ini biar STBO-nya ramai lagi ya di berbagai tempat. Apalagi saya kasih trik gitu ya biar maksimal, biar bisa juara juga ya. Ini permainan yang unik ini STB-an. Kuncinya ada di gear sama mesin ya. Gear sama mesin. Kalau nemu mesin pelan ataupun lemes, gearnya yang dinaikin. Kalau nemu mesin kencang, gearnya turunin. Nah, ditambah baterai juga ngaruh ya. Kita kalau main STB-an jangan dipaksain baterai di atas, terkecuali mesin nemu kenceng gear turun itu boleh. Cuman kalau kita pakai gear coklat, untuk tingkat kekonstanan dia akan lebih kenceng ya ketimbang gear hijau biru. Kalau coklat merah, kita main baterai di bawah 150 itu wajib ya. Terkecuali agar ngejar BTO ya terserah itu mah, mau full baterai. Saya juga pakai ini baterainya full, naik gear gitu.
Cuman kalau untuk kekonstanan kita harus perhatiin baterai ya. Tingkat konstanan itu usahain baterai jangan full. Dia di bawah 150 karena original baterai itu kan 15 ya. Kita paksa dia karakter mobil mungkin lebih kenceng, dia datangnya gini-gini ya. Baterai itu kalau main STB-an itu harus ditakar kalau gearnya di atas. Beda sama kalau gearnya itu gear atau gear torsi ya 5:1, itu mungkin bolehlah si baterai di atas karena buat ngejar yang pakai karakter gearnya di atasnya gitu ya, ban digedein. Kalau saya ini standar-standar aja. Kemarin di sini ada yang pemain kejurnas sering main STB di mana-mana. Ya lumayan bisa juara 3, cuman kalah sama yang biasa main semua kelas ya. Kocak ini, ketawa nemu mobil ketemu balik arah coba ini patah. Ya semoga ini Tamiya ngeluarin yang karbon biar ngehemat sasis. Ini saya nungguin, ini juga Tamiya yang ngeluarin karbon. Ini permainan paling asik menurut saya ini STB. Karena nggak ada part yang harus bisa ditempel. Cuman bisa meminimalisir kelontang ya. Ya semoga Tamiya ngeluarin karbon ini. Kalau udah ada karbon mungkin bisa menghemat biaya juga ya. AR sama MA ya. Next saya akan nyobain yang seperti itu karena ada sasis karbon ya. Sebenarnya ya untuk STB sebenarnya yang paling bagus itu dinamo depan. Dinamo depan. Dia titik beratnya di depan. Anggap aja ini SFM. Dia kan dinamo depan, dia titiknya enak. Kalau di depan kayak pemberat deng. Tapi kalau dia dinamo belakang dia pasti mangap-mangap gitu ya. Ngembal di atasnya. Kalau udah dinamo depan enak itu pasti tabletop 2-nya. Cuman saya kurang sukanya di regulasi dia di rollernya 2. Akhirnya saya pakai AR. Mungkin nanti saya akan memaksimalin cara 2 agar dia lebih konstan ya. Kenapa perbedaan roller 2 dan 3 itu ya dikarenakan dia di IC susah naik, ini tuh megang pas mobil ngebalik ke sininya itu, ini fungsi roller bawah itu di situ ya. Kenapa roller 1 susah IC itu dia naik, di bawahnya nggak ada. Jadi akhirnya susah di IC ya buat yang roller 2 itu ya. Makanya kenapa di sebagian tempat STB up ngebolehin roller 3 yang FMA broken gigan itu yang dipasang di bodi ya. Cuman itu yang akhirnya sasis nanti kalah viralnya, yang akhirnya cenderung ke FMA semua. Terus sendiri FMA sekarang udah mulai di mana-mana ya. Cuman kalau saya lebih cenderung ke yang biar sasis semua hidup. Ya tinggal ngakalin aja lah, semua mungkin bisa ya. Ada kendalanya semua juga adanya di tabletop 2. Kadang dekat, kadang jauh. Oke ya, segitu dulu pembahasan cara setting Tamiya STBO versi ABCD Cell ya. Semoga Agan bisa maksimal dengan menonton video ini ya. Dan mulai mencoba. Kita ramaikan STBO-nya ya. Salam gaspol ABCD Cell, tetap semangat gaspol.